kemana nih, Ustaz? Hah? Kemana nih? Ke Batang Tumu. Batang Temu. Ya, Tokolan. Tokolan. Tapi isu India Selatan Mekah itu positif ya sih. Nampaknya sekarang ada moratorium tahun yang tahun. Iya. Tapi itu kan di pusat. Kan dulu kan pemekaran itu ditahan semua. Iya, betul betul. Ini barangkali sejak Papua atau Mekar kan? Pasangan yang tidak sama gitu kan. Kan jatuhkan satu kaitannya gitu. Hah? Oh iya, iyalah. Empat Ustaz. Boleh kalau ada kurang tenaga, boleh lah. Jadi itu bilangan. Wilayah. Kenapa? Yang wilayah menorong kolong. Ya. 22 tahun, 23 tahun. Belum maju ini kan wilayah belum. Di sini yang beritahukan kepada rombongan Ustaz, sekiranya sudah mendekati Suropati ini dengan segala hormatnya akan persilakan untuk menaiki ruangan surau yang kami sediakan. Sekali lagi kami beritahukan kepada rombongan Kami isi dulu ini isi. Apa deh? Kalau tadi dari penelitian kan mana ya? Kalau tadi dari penelitian kan? Pertama sekali. Udah gini ya Pak.
Adalah kan gua. Kalau tidak Oh, ini ya. Dibanding dengan ketua panitia tadi, lebih semangat menjawab salam ketua panitia, Pak. Tapi saya tak mau kalah juga dengan ketua panitia. Ketua panitia pakai pantun, saya pakai pantun juga. Tanam pinang rapat-rapat, tanam pinang agar puyuh tak dapat lari. Jawab salam tadi kurang semangat, saya ulang satu kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila shiratikal mustaqim.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua kita, para alim ulama, para asatidz, para tuan-tuan guru, para imam, para khatib, para muadzin, segenap pengurus masjid dan surau yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati, kita muliakan aparatur pemerintahan, Bapak Kepala Desa beserta seluruh staf jajaran pemerintahan desa, Bapak Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua BPD atau anggota yang berkesempatan hadir. Selanjutnya segenap panitia pelaksana peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di RT Bia Awak. Kami terkejut juga pagi tadi Pak, pas kami buat, ada beliau ini buat status di Facebook ya, berangkat ke Batang Tumu. Ada yang komen Pak Sekdes, itu pergi ke Biawak ya Pak, terkejut kan? Kemana rupanya? Ke Parit Biawak. Hampir Pak Odi. Kalau saya cerita ke Sungai Salak, kami pergi ke Parit Biawak. Rupanya memang ada ya. Selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terlupa saya. Ini Pak Badrun yang telah membawa kami sampai ke tempat kita ini, ke kampung yang kita cintai ini. Mudah-mudahan beliau selalu sehat. Mudah-mudahan Bapak Kepala Desa beserta seluruh jajaran pemerintahan di sini tetap sehat, dan mudah-mudahan dijadikan pemimpin yang amanah oleh Allah. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan masyarakat yang ada di kampung kita. Insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Pertama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan itu adalah bulan Rajab. Bulan Rajab itu termasuk salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi Allah telah tetapkan bilangan bulan itu 12. Yang awalnya Januari, akhirnya Desember. 12 kan? 12. Yang awalnya Muharram, akhirnya Zulhijjah. 12 bulan. Di antara 12 bulan, bulan Hijriah itu ada 4 bulan yang Allah muliakan. Disebutkan dalam hadis 3 berurutan: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 1 terpisah, yakni bulan Rajab. Sekarang kita berada di bulan Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di bulan yang dimuliakan oleh Allah ini, kita dianjurkan untuk banyak-banyak melakukan amal-amal soleh, amal-amal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah jika kita menggunakan umur kita, kesempatan kita, kesehatan kita untuk melakukan amal soleh, makanya ulama buat Pak peringatan Isra wal Mi'raj supaya kita kumpul di majelis ilmu, supaya kita kumpul di majelis taklim, supaya kita ada yang bersedekah,
supaya kita ada yang berzikir, ada yang mendengarkan pembacaan Al-Quran. Maka ini pahalanya luar biasa dibanding bulan-bulan biasa yang lainnya, karena kita kerjakan di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sampai di bulan Rajab ini kita diajarkan satu doa, yang doa itu sudah terkenal, doanya sudah masyhur di tengah-tengah masyarakat kita. Bu, Bu, masih ingat doanya, Bu? Allahumma barik lana bima razaqtana, maka lalu berlah Allahumma barik lana belakang bima razaqtana wa qina adzabannar. Itu akan tadi baru lepas makanan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhan. Dari bulan Rajab kita diajarkan minta kepada Allah, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa balighna Ramadhan, dan sampaikan umur kami kepada bulan suci Ramadan. Kita berada di bulan yang mulia, maka kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahi rabbil. Kenapa kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin? Karena pada siang ini kita kumpul, kita duduk di mana kita kumpul? Di surau Al-Mukhlisin. Ini Pak, surau masjid. Ini termasuk salah satu rumah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun bapaknya bangun, tapi ini termasuk salah satu rumah milik Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma min qaumin yajtami'una fi baitin min buyutillah. Tidaklah jikalau suatu kaum berkumpul mereka, di mana mereka berkumpul? Min buyutillah, di rumah Allah. Masjid, surau. Apa yang mereka lakukan kumpul-kumpul itu? Apakah gosip? Apakah makan-makan saja? Kata Rasulullah, yadhkuruna ayatan min ayatillah. Di rumah Allah itu mereka sebut ayat-ayat Allah, mereka baca ayat-ayat Allah, mereka perdengarkan ayat-ayat Allah. Tadi kan sudah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran oleh adik kita tadi, suaranya merdu, luar biasa. Sekarang Pak, kita sedang membicarakan tentang ayat-ayat Allah. Sembahyang sama, sembahyang berjamaah, ngaji di surau, di masjid, itu kan membaca ayat-ayat Allah. Zikir sama. Apa yang Allah akan berikan? Yang pertama kata Rasulullah, nazalat ilaihimus sakinah. Allah akan turunkan ketenangan di tengah-tengah kita. Pak, coba. Nah, kan tak jawab ini kan. Itu tanda sudah Allah berikan ketenangan. Bu, oh, Bu, Ibu tenang enggak sekarang? Tenang atau tidak? Tenang? Kurang pompa. Ibu tenang enggak sekarang? Saya yakin dan percaya ibu-ibu tenang semuanya. Saking tenangnya ibu-ibu lupa kalau ada baju seragam atau baju jilbab belum lunas dibayar. Ada, saya tahu orangnya Pak, Kak Nyebul. Pakai jilbab agak hijau-hijau sedikit. Dah, berapa aja. Dah ingat, kita dah ingat. Dah ingat. Dah mikir itu Pak. Pak. Oh Pak. Mohon maaf Pak, kalau selama saya menyampaikan tausiah ini, nanti ada bapak-bapak duduk. Orangnya duduknya nyandar. Nyandar ke dinding. Nanti sambil dengarkan tausiahnya model gini Pak. Nah, ngapa tuh? Ngapa? Nah, berarti mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutkan. Betul Pak, memang begitu sudah. Kalau kita senang datang ke rumah Allah, masyarakat kita nih Pak, mau mengunjungi ke rumah Allah. Ke rumah Allah tuh baca ayat-ayat Allah, pengajian, majelis taklim, sembahyang berjamaah, belajar ngaji anak-anak kita. Allah janji masyarakatnya Allah berikan ketenangan.
Makanya kalau kita mau masyarakat kita ini Pak Wali tenang hidupnya, tentram hidupnya, tenang ekonominya, tidak banyak-banyak program sebenarnya. Kalau pemerintah ini bantu saja Pak. Yang penting programnya ramaikan masjid dan surau yang ada di kampung kita ini. Insya Allah Allah berikan ketenangan buat masyarakatnya. Itu sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan, meramaikan rumah-rumah Allah, itulah orang-orang yang beriman, betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa yang Allah berikan buat orang-orang yang beriman? Dalam ayat lain Allah sebutkan, walau anna ahlal qura, kalau penduduk satu kampung di satu negeri itu amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah. Berimannya itu ciri-cirinya tadi, satu diantaranya adalah senang datang ke rumah Allah, meramaikan dan memakmurkan rumah Allah, sembahyang berjamaah, pengajian dan lain sebagainya. Apa kata Allah dalam ayat itu? La fatahna alaihim barakat, maka Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan. Bukan pintu satu pintu Pak, pintu-pintu, banyak pintu keberkahan. Apa yang Allah akan berikan? Insya Allah berkah usahanya, insya Allah berkah rumah tangganya, insya Allah berkah kepemimpinannya, insya Allah berkah keluarganya, berkah anak-anak, istri dan suaminya. Ramaikan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan berikan ketenangan kepada kita. Yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, wa ghasyiyat bihimur rahmah. Allah akan naungi kita ini dengan rahmatnya. Allah berikan rahmat kepada kita Pak. Apa rahmat Allah itu? Kita yang duduk senang datang ke rumah Allah, meramaikan rumah-rumah Allah, membaca ayat-ayat Allah, Allah akan berikan kita ini titel orang yang baik. Kita ini dipilih oleh Allah Pak. Yang hadir ke tempat ini hari ini itu orang yang dipilih oleh Allah. Apa kata Rasulullah? Mayyuridillahu bihi khairan. Siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, yufaqihu fiddin, maka orang itu akan dipahamkan oleh Allah dengan agamanya. Dan tak mungkin kita nih Pak paham agama kalau tak duduk di majelis ilmu. Tidak duduk di majelis taklim, tak mungkin paham majelis ilmu. Makanya orang yang duduk di majelis ilmu itu orang pilihan Allah Pak. Dipilih Allah untuk apa? Untuk menjadi orang baik. Insya Allah kita yang hadir ini Allah jadikan baik rumah tangganya, insya Allah baik keluarganya, insya Allah baik anak-anaknya, insya Allah baik usahanya, insya Allah yang penting lagi baik akhir hayatnya, husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Maka lewat majelis ilmu nih Pak, nanti Allah merahmati kita dengan diberikan kita ini pemahaman. Insya Allah kita diberi paham oleh Allah. Bagaimana cara Allah memberikan paham? Kalau dalam bahasa keren sekarang tuh Pak, Allah beri kita kecerdasan. Allah beri kita 3 kecerdasan. Apa 3 kecerdasan ini? Yang pertama intellectual question, yang kedua emotional question, yang ketiga spiritual question. Understand? Iya sekarang aja lah. Nah, selama ini ibu nengok orang bahasa Inggris di TV aja kan? Nah ini Ustaz pakai bahasa Inggris hari ini kita. Bapak pernah Pak Kano kan pernah cakap pakai bahasa Inggris kan? Nah ini harinya. Saya ulang. Insya Allah Allah beri 3 kecerdasan. Yang pertama intellectual question, yang kedua emotional question, yang ketiga spiritual question. Understand? Nah iya saja lah. Nah ini bahasa tasawuf Pak sebenarnya. Bahasa tasawuf cuma dimodernkan. Nah apa yang dimaksud? Yang pertama intellectual question. Kalau kita nih Pak mau datang ke majelis taklim,
rajin datang ke majelis ilmu. Allah berikan yang pertama kecerdasan intelektual. Macam mana kecerdasan intelektual itu? Contoh, kita baca istighfar, astaghfirullahaladzim. Menyebut astaghfirullahaladzim itu betul Pak, fasih kita menyebutnya, itu sudah satu kita diberi kecerdasan oleh Allah. Itu namanya kecerdasan intelektual. Kalau tak duduk di majelis ilmu, dapat kita menyebut itu? Tak dapat. Kita sembahyang, kita sholat, mulai Allahu Akbar, dari mulai lafaz niat, usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Dapat kita menyebut itu Pak, berarti sudah Allah beri satu kecerdasan. Di mana kita dapat itu kalau tidak lewat di majelis taklim, lewat kita duduk belajar dengan guru-guru kita dulu. Dapatnya di situ. Tapi cukupkah itu? Belum cukup. Nanti Allah akan beri kecerdasan yang kedua, namanya emotional question. Banyak orang dapat kecerdasan intelektual, tapi belum tentu dapat kecerdasan emosional. Contoh, satu misi Pak ya. Contoh, kita Pak, usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu kan kalau dalam fikih, ketika Allahu Akbar itu ada qasad, ta'rad, ta'yin. Itu secara fikih. Kalau secara makna yang kita ucapkan Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Itu Pak, Bu, kalau kita dapat kecerdasan emosional, dapat kita masukkan itu. Nah, itu karunia dari Allah juga. Duduk, gimana dapatnya? Duduk di majelis ilmu. Soalnya kita banyak gini, kita sembahyang Allahu Akbar, lafaz niat sembahyang subuh. Dari mulai A tuh, mulutnya menyebut Allahu Akbar, tapi pas Allahu Akbar, kata ibu dalam hati, bukan ingat Allah Maha Besar, siang ini masak lauk apa? Mulai Pak, mulai Allahu Akbar kabira, enaknya buat sop ketam. Kalau tak sambal goreng ikan belana. Walhamdulillahi katsira, tapi gas habis tadi. Wa subhanallahi bukratan wa asla, bumbu nanti beli dulu di warung Kak Inul sebelah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh nanti sambalnya habis. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti beli minyak dulu. Sampai assalamualaikum warahmatullah, lauk sudah masak, diletakkan di mangkok yang warna coklat. Itu Pak, mulutnya fasih sampai assalamualaikum warahmatullah, mulutnya fasih, tapi pikirannya, tapi hatinya tidak memaknai apa yang dia baca. Kemana-mana sampai buat lauk sampai selesai. Nah, berarti belum dapat kecerdasan yang kedua, baru kecerdasan yang pertama. Maka duduk di majelis ilmu ini, insya Allah perlahan kita Pak. Karena kita sembahyang ini, karena kita sholat, ibadah itu seyogianya ada perbaikan setiap hari. Makanya kata Imam Al-Ghazali, "Faman kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu sawa'an min amsihi fahuwa khasirun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa halikun." Siapa yang hari ini ia lebih baik daripada hari kemarin, maka itulah ciri orang yang beruntung. Dan siapa yang hari ini ia sama saja dengan hari kemarin, maka itu ciri orang yang akan rugi. Dan siapa yang hari ini lebih buruk, lebih jelek daripada kemarin, maka itu ciri orang yang celaka. Contoh, kita ini Pak, dapat kita melihat, kita ini tambah baik atau sama saja atau tambah buruk. Contoh, kalau dulu kita sembahyang zuhur itu 4 rakaat, 4 rakaat ya. Nah, sekarang kita sembahyang zuhur tetap 4 rakaat, tetap 4, ada yang 6 jadi kan. Nah, kalau tapi Pak, secara hitung-hitungan, kalau Bapak dulu sembahyang zuhur 4 rakaat, sembahyang sendiri Pak di rumah. Kini gitu juga, sampai dengan kini sembahyang zuhur tetap 4 rakaat.
sendiri juga di rumah. Itu sama saja. Maka orang yang sama saja, tidak ada perkembangan, tak ada perubahan semakin baik, itu ciri orang yang rugi. Jadi kalau bapak dulu sembahyang zuhur 4 rakaat, sekarang sembahyang zuhur 4 rakaat, itu termasuk orang yang rugi. Maksud jadi tambah 2 rakaat? Bukan. Maksudnya kalau dulu sembahyang zuhur itu 4 rakaat, sekarang tetap 4, tapi tambahlah dengan qobliyahnya 2 rakaat. Nanti kita tambah lagi dengan ba'diyahnya 2 rakaat. Nanti supaya tambah baik, biasa kita kerjakan lambat-lambat Pak di akhir waktu. Sembahyang zuhur kan adakan asar. Jadi sekalian aja sembahyang zuhur, sembahyang asar. Nah, itu tak ada peningkatan. Tapi semakin baik kita, tadi mungkin kita kerjakan sendiri Pak di rumah. Nah, nanti supaya meningkat, kita kerjakan berjamaah. Maka itulah ciri, kalau dia semakin hari semakin baik, itulah orang yang akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan berkah duduk di majelis ilmu. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa dzakarahumullah fi man indah. Allah banggakan kita di hadapan para malaikatnya. Tadi tertinggal satu. Allah nanti akan berikan yang ketiga, namanya kecerdasan spiritual. Macam mana kecerdasan spiritual itu? Tadi sudah kita menyebut dengan fasih. Allahu Akbar, fasih sudah. Apa yang kita baca itu Pak dapat kita pahami, dapat kita maknai dalam batin kita. 2 sudah dapat kecerdasan. Yang ketiga, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan itu dapat kita maknai dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita menyebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar, nanti Allah jadikan kita ini ada yang alim, ada yang punya ilmu, ada yang punya pangkat dan jabatan, ada yang kaya, punya harta, punya kebun banyak, ada yang Allah jadikan cantik, ada yang Allah jadikan gagah, tampan, macam yang ceramah siang ini. Ketika lisan kita menyebut Allahu Akbar, dalam kehidupan itu apapun kemuliaan dan kehebatan yang kita punya, kita tidak ada apa-apa. Itu semua titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kita dapat itu Pak? Duduk di majelis ilmu. Yang ketiga, kata Rasulullah, wa dzakarahumullah fi man indah. Allah akan banggakan kita di hadapan para malaikatnya. Jadi hari ini Pak, Allah banggakan kita di hadapan para malaikatnya. Allah sebutkan, wahai malaikatku, hari ini hambaku namanya ini datang ke rumahku, mereka baca ayat-ayatku. Lalu malaikat turun Pak di sekeliling kita nih. Ada yang nengok malaikat? Tak ada? Sama, saya tak ada juga. Tapi malaikat hadir. Apa kata malaikat? Oh, di sini ada hamba-hamba Allah. Kumpul di rumah Allah, mereka sebut ayat-ayat Allah, mereka baca ayat-ayat Allah. Apa yang mereka lakukan? Ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Insya Allah belum kita keluar dari tempat ini, insya Allah dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Kemudian yang kedua, salawat beserta salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam kitab Tuhfatur Raghibin fi Bayani Thariqis Salikin disebutkan aktsiru minas sholati alayya. Perbanyaklah kalian membaca sholawat kepadaku, kata Rasulullah. Fa innaha, karena sesungguhnya sholawat yang kalian baca itu nurun, menjadi cahaya dalam kehidupan kalian. Nurun fil qabri, menjadi cahaya nanti di alam kubur. Wa nurun ala sirati, dan menjadi cahaya ketika meniti sirat. Wa nurun fil jannah, dan menjadi cahaya nanti di dalam surga. Jadi Allah janji, Rasulullah melalui lisan Rasulullah, siapa yang suka baca sholawat,
Allah akan berikan cahaya dalam hidupnya. Allah berikan petunjuk dalam hidupnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ibu-ibu lah khususnya, Bu, ibu-ibu kan sedang musim nih. Apa namanya nih? Wajah tuh kalau bercahaya tuh apa namanya? Apa? Glowing. Ibu nak glowing? Gampang, Bu. Tak usah beli bedak yang mahal-mahal. Apa namanya? Screen care. Itulah, itu mungkin namanya tahu saya. Tak usah beli bedak yang mahal-mahal itu. Ibu gampang kalau mau glowing, kalau nak glowing Bu, wajah ibu gampang. Ibu tinggal baca sholawat saja nanti. Ibu di depan kaca cermin di rumah tuh baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tiupkan ke kaca cermin. Insya Allah cermin ibu tuh nanti keluar embun. Cobalah kau tahu ya. Betul tak? Kan coba tak? Saya begitu Bu. Saya kalau di rumah tuh nengok kaca, saya baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya tiupkan ke tangan. Baru saya sapukan ke wajahnya. Makanya penceramah gagah hari ini. Kalau tak gagah tak sampai kami kesini bawa hari. Macet kami terbilang 3 rumah sakit. Allah berikan keberkahan. Janji Bu. Insya Allah Allah berikan keberkahan. Ibu jelas, Bapak jelas nengok saya depan. Jelas. Kira-kira umur saya berapa tahun? 27. Salah tak Bapak? 20. Terus 30, 17 lah, mantap lagi. Ada yang 17, ada yang 20, ada yang 25, ada yang 27. Ya tak apa-apa. Terima kasih banyak, saya anggap naksir saya. Umur saya hari ini kurang lebih 34 tahun. Tapi saya tak sombong Pak Wali. Umur saya ini walaupun 34 tahun, bini saya sudah 3. Anaknya, terus saya lagi. Anak saya yang pertama laki-laki, yang kedua laki-laki, yang ketiga perempuan. Mohon doanya mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah, manfaat dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Jadi Pak, dulu pernah ada pengalaman. Kami ada acara di Tembilahan. Pas acara di Tembilahan itu ada ibu-ibu tanya, Dek, kelas berapa sekolah Dek? Tak saya jawab. Saya tanya balik, menurut ibu saya kelas berapa? Paling-paling ini kelas 3 SMA. Padahal sudah anak 3, sudah bukan 3 SMA. Itu masih mending Pak, masih mending. Dulu pas ada ceramah di daerah pulau sana. Jadi daerah pulau sana Pak, selesai ceramah, maklum Pak, ceramah gagah nih Pak. Selesai ceramah itu ada ibu-ibu kelompok sholawat lah, kalau kelompok hafsi lah namanya. Tapi sini tak ada ya? Tak ada. Ada Pak Ustadz, kami mau foto Pak Ustadz, gitu kan? Maklum lah. Kata panitia, Pak Ustadz kabulkan aja lah Pak Ustadz. Nanti ibu-ibu tuh kecewa, payah. Merajuk ibu-ibu tuh payah. Iyalah, saya bilang foto lah. Foto kami, foto sama-sama. Tapi ada Pak yang parah Pak. Kalau foto dengan ibu-ibu, hati-hati ya. Ada Pak, baru tadi sekitar berapa hari yang lalu kami acara di daerah mana lupa saya. Daerah Hulu sana. Foto lah, ramai ibu-ibu nih. Berfoto tuh macam-macam modelnya Pak. Saya tak sadar lagi karena saya fokus nengok kamera di depan. Rupa-rupanya ibu tuh menyandar ke bawah saya nih. Entah ganti seserupa ya. Saya jadi enak Pak. Tak enak gitu ya. Itu Pak, pas saat sedang berfoto itu ada tiba-tiba ramai lah ibu-ibu itu kan, ibu-ibu kelompok sholawat itu sedang foto, asik-asik foto tuh, ada ibu-ibu tuh keceplosan, Pak Ustadz, aku janda Pak Ustadz. Dalam hati saya, Pak, ini bahaya nih, berani betul nyebut begitu kan. Kalau bahasa Banjar tuh ada takutan ketulahan kan gitu kan. Saya cari Pak, mana orangnya nih, berani betul bilang gitu. Saya cari, rupanya ketemu Pak. Saya tengok orangnya, cantik rupanya. Saya tanya waktu itu, memang kenapa kalau ibu janda? Ibu janda di sana Bu ya, lain di sini. Saya tanya, memang kenapa kalau ibu janda? Enggak Pak Ustadz, mana tahu ada kawan Pak Ustadz. Nah gitu maksudnya. Dalam hati saya, jangankan kawan saya pun enggak juga. Tapi sayang waktu itu saya sendiri Pak Ade. Kalau dengan Pak Ade saya kasih, Pak Ade ngambil lah. Saya ikhlas lah. Kalau Pak Wali susah. Bahwa sholawat itu Allah berikan manfaat.
Setiap sholawat itu kan disebutkan man asurat alaihi hajatuh. Siapa yang sulit memenuhi kebutuhan hidupnya, hajat hidupnya, falyukthir minas sholati alayya, maka perbanyaklah membaca sholawat kepadaku, kata Rasulullah. Kita ini Pak punya banyak hajat kan? Keinginan banyak, cita-cita banyak. Supaya Allah mudahkan mengabulkan hajat dan cita-cita kita itu, perbanyak membaca sholawat. Insya Allah Allah berikan keberkahan. Apa diantaranya? Kalau kita senang membaca sholawat, insya Allah Allah jadikan anak-anak kita, keturunan-keturunan kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Betul, kalau kita suka baca sholawat, Allah mudahkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Saya kalau sebutkan mungkin Bapak Ibu tahu. Namanya Profesor Dr. Al-Ustadz Haji Abdul Somad LCMA. Tahu? Tahu? Kenal? Di mana kenal? Pernah jumpa? Pernah nengok di HP? Nah, senang dengan ceramah itu? Nah, kenapa beliau bisa menjadi luar biasa seperti itu? Ternyata salah satu rahasianya adalah wasilah bacaan sholawat. Beliau yang cerita, beliau itu waktu masih kecil Pak, tinggal dengan ibunda beliau itu suka baca sholawat. Kalau nak masak nasi, itu kan ambil beras, dicuci beras tuh, sudah tuh dibuang airnya, diganti airnya, baru dimasak. Sama kan? Nah, ibunda Ustaz Abdul Somad itu ceritanya, kalau mau masak juga macam itu. Tapi air untuk masak itu ditiupkan bacaan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, makanya anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Rupanya wasilah bacaan sholawat. Ibu kalau nak mempraktekkan bagus. Ini salah satu rahasia Bu. Kalau kita punya keluarga, punya suami kita mau setia kepada kita, caranya kalau masak tiupkan bacaan sholawat. Nanti kalau ibu masak tuh tiupkan bacaan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, kalau nak mantap tambah lagi. Nah, tapi saya tak tahu ya. Tapi itu jangan, itu contoh saja lah. Maksudnya tiupkan bacaan sholawat. Allah berikan keberkahan kepada kita. Bukan itu saja, mencuci pakaian. Mencuci pakaian itu kan direndam dengan sabun, sudah tuh dikucak, sudah tuh dibilas, baru dijemur. Air untuk membilas itu, kata Ustaz Abdul Somad, ibunda beliau itu, air untuk membilas itu ditiupkan bacaan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, maka orangnya luar biasa seperti yang kita lihat dan saksikan hari ini. Wasilah bacaan sholawat. Yakinlah bahwa sholawat yang kita baca itu punya pengaruh yang besar, karena sholawat itu amal pilihan Pak. Pilihan buat siapa? Pilihan buat orang yang dipilih oleh Allah. Siapa yang mengamalkan membaca sholawat, berarti orang itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah rata-rata orang yang mengamalkan membaca sholawat itu termasuk kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak cerita panjang lebar, kemarin sudah kita ceritakan tentang keutamaan membaca sholawat. Intinya sholawat itu ambil Pak, amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mampu 10 baca 10, mampu 100 baca 100, mampu 70 baca 70, sesuai dengan kemampuan kita. Tapi ambil sholawat itu, jadikan amaliyah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sampai zuhur ya? Sampai zuhur ya? 12:10. Oh iya. Sekitar berarti 25 menit lagi. Kalau 25 menit ini tak sempat kita cerita Isra wal Mi'raj nih. Tak sempat lagi Pak. Kalau cerita Isra wal Mi'raj ini memang panjang Pak. Kalau kita ceritakan waktunya tak cukup. Tapi kita ingin mengambil secara ringkas saja.
Intinya Nabi itu di Isra Mi'rajkan itu pada namanya tahun kesedihan. Kenapa terjadi di tahun kesedihan? Karena meninggal paman beliau yang bernama Abu Thalib dan istri beliau yang bernama siapa Bu? Siti Khadijah. Makanya sedih. Tapi kalau meninggal itu biasa. Tapi kenapa tahun itu disebut dengan tahun kesedihan? Karena paman Nabi Muhammad SAW itu dari Nabi umur 8 tahun, 8 tahun Rasulullah itu meninggal. Kakek beliau Abdul Muthalib. Jadi yang mengasuh beliau sejak umur 8 tahun itu adalah Abu Thalib. Sampai besar, sampai Rasul diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau berdakwah yang membela dengan harta bahkan nyawa, itu termasuk pamannya Abu Thalib. Meninggal itu biasa Pak, tapi kenapa ini sedih luar biasa? Ketika akhir hayat Abu Thalib itu, kata Nabi, paman, ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, supaya aku dapat memberikan syafaat kepadamu nanti di akhirat. Lalu ketika itu hadir Abu Jahal, Abu Lahab. Kata mereka, Abu Thalib, kalau engkau bersyahadat, kami tidak akui engkau sebagai pembesar Quraisy. Kami coret nama engkau. Akhirnya enggan. Abu Thalib tidak mau mengucapkan syahadat sampai meninggal dunia. Makanya Rasulullah sedih Pak. Meninggal itu biasa, tapi meninggal dalam keadaan tidak beriman, Rasulullah sedih sekali. Makanya tahun itu disebut dengan tahun kesedihan. Begitu juga istri beliau Khadijah. Akhirnya setelah masa kesedihan itu, Rasulullah pergi berhijrah. Kemana? Ke Taif. Nama penduduknya suku Bani Thaqif. Di situ Pak Rasul berdakwah, menyampaikan kepada orang Taif, wahai Bani Thaqif, datang kumpul, ucapkanlah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tak ada Pak yang mau Pak. Nabi itu dilempar dengan kayu, dengan batu, dengan kotoran unta sampai luka-luka Pak. Rasul dikawani oleh seorang teman namanya, seorang sahabat namanya Zaid bin Harithah. Ketika dilempar batu itu Pak, bukan lari Rasulullah, tapi tetap diam saja. Yang melindungi siapa? Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu sampai bengkak Pak mukanya Pak, tak ingat lagi orang, tak kenal lagi nengok Zaid bin Harithah itu, dilempar dengan batu. Dah, itu tanggal 25 Pak. 25. Malam 26 itu Rasul istirahat di sebuah kebun, nama kebun yang punya kebun itu Utsbah bin Rabi'ah. Dia kasih anggur Rasulullah melalui pembantunya namanya Adas. Nah, setelah dikasih anggur, singkat cerita Nabi balik tanggal 26 dengan sahabat Zaid bin Harithah. Itu bengkak-bengkak Pak, nangis meraung-raung Zaid bin Harithah ini saking menahan sakit. Sampai kemudian malam 27 Rajab Rasul di Isra Mi'rajkan. Rasul itu berdoa Pak, saat dilempar itu sedih Rasulullah. Berdoa Rasulullah itu, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadu kepadamu, aku lemah sekarang ya Allah. Wa qillata hilati, dan jalan sudah buntu, tak ada jalan lagi ya Allah. Wa hawani 'alan nas, dan aku dihina sekarang di hadapan manusia ya Allah. Ini kata ulama Pak, inilah doa, inilah sebab daripada peristiwa Isra wal Mi'raj yang umum dan masyhur itu Pak, yang sering kita dengar. Itu terjadi apa bahasa namanya, perdebatan antara langit dan bumi. Itu di dalam kitab Durratun Nasihin. Tapi dalam keterangan lain menyebutkan ini sebab Allah mengabulkan doa Nabi. Ya Allah, aku mengadu kepadamu ya Allah, aku lemah sekarang ya Allah. Maknanya begini Pak, maknanya kenapa Allah tadi mengambil Abu Thalib dan Khadijah? Kan Allah tahu enggak kira-kira bahwa Abu Thalib itu sedang membela Rasulullah. Banyak tekanan, banyak ancaman dari orang kafir Quraisy, tahu enggak? Tahu.
Khadijah juga diambil sebulan kemudian setelah Abu Thalib. Allah tahu Pak, tapi kenapa Allah ambil dua orang ini? Hikmahnya kata ulama, ini doa Nabi. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadu kepadamu ya Allah. Allah menjawab ketika itu, wahai kekasihku Muhammad. Betul, engkau benar wahai kekasihku, mengadu itu kepadaku. Biasanya kan dulu kalau mau diganggu Pak oleh orang kafir Quraisy mengadu ke siapa? Abu Thalib. Khadijah yang membela. Khadijah tuh Pak, membela tuh Pak, orang segan tuh wajar. Khadijah itu saudagar kaya, pedagang kaya. Bisnisnya Pak, Khadijah itu bisnisnya itu dari Syam sampai ke Yaman. Itu kalau sekarang itu dilihat, itu ada 5 negara. Bayangkan bisnis Khadijah itu 5 negara. Bisnismen ekspor impor, orang kaya Pak. Lain tukang jual ketam antar kecamatan lain, nah lain. Maksudnya bukan kaleng-kaleng, luar biasa. Maka orang segan itu wajar. Nah begitu. Orang segan wajar, tapi Allah ingin menunjukkan bahwa sebenar-benarnya berserah dan bertawakal itu bukan bersandar kepada harta, bukan bersandar kepada pangkat dan jabatan, bukan bersandar kepada saudara yang sebagai seorang pembesar, tapi bersandar itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hikmah dan pelajaran yang Allah berikan. Hikmah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, Allah ingin memperlihatkan ketika diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi Pak sampai Masjidil Aqsa, ini kita singkat aja. Nabi itu jadi imam. Yang jadi makmum siapa? Para nabi dan rasul. Allah ingin menjawab kepada Nabi Muhammad, wahai kekasihku, ini yang kau mohon tadi, engkau mengadu kepadaku bahwa engkau sekarang lemah. Jangan khawatir, memang kelihatan di hadapan manusia engkau lemah, tapi sekarang engkau ini adalah orang yang paling mulia. Engkau pemimpin daripada nabi dan rasul. Tidak usah lemah, semangat. Nah, kemudian Allah setelah Isra Mi'raj, Allah naikkan Nabi Muhammad langit pertama sampai ke 7. Setiap langit 1 sampai 7 itu Pak banyak malaikat-malaikat. Ini satu isyarat, satu hikmah. Allah ingin mengabarkan, wahai Muhammad, engkau jalan sudah buntu, engkau merasa hina di hadapan manusia, jangan khawatir, ini ada malaikat yang sudah standby. Kalau malaikat ini diperintahkan untuk menghancurkan Bani Sakif yang ada di Taif itu, mereka akan hancurkan. Mereka adalah orang yang akan membantu, yang mereka diatur, sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan khawatir, dunia ini tidak ada apa-apanya. Tambah kuat Rasulullah untuk berdakwah dan menggantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan singkat cerita, Rasul bertemu dengan Allah, menerima sholat fardu 5 waktu. Sholat inilah Pak sesungguhnya ibadah pokok yang langsung Rasulullah terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril. Jadi kalau orang mengamalkan sholat ini dengan sungguh-sungguh, maka orang itu akan kuat, orang itu akan sehat. Makanya kata ulama, kata Al-Habib Quraish Baharud menyebutkan, kalau kita mau tahu pangkat dan kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat pandangan kita tentang sholat. Kalau kita memandang sholat itu adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang utama, sesuatu yang mulia, maka kita termasuk orang yang diutamakan, diperhatikan oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau kita memandang sembahyang itu perkara yang sepele, nah sembahyang, sempat sembahyang, tidak berarti kita bukan orang yang penting di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, singkat cerita, setelah menerima perintah sholat, Rasul diajak keliling ke surga. Indah Pak, surga itu luar biasa. Balasan untuk siapa? Untuk orang-orang
yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana gambaran surga itu? Disebutkan oleh Rasulullah, mala ainun ra'at, tidak pernah mata ini memandang kepada keindahan itu. Yang paling indah Pak, yang pernah kita pandang dibanding dengan surga, tidak ada bandingannya. Coba Bapak Ibu ingat-ingat, di mana tempat yang paling indah pernah kita tengok? Pak Wali di mana kira-kira? Mandalika Pak Wali ya? Nah, pernah ikut di mana? Nah, ikut ya. Nah, di mana yang paling indah? Kita tempat yang paling indah aja di mana? Kalau orang Mandalika ini Pak Wali bertanya di mana paling indah? Pantai Solo. Pernah lihat Pantai Solo? Indah Bu? Pernah juga nampaknya. Nah, mana yang paling indah? Kalau di dunia ini Pak, ada orang kenal Raja Ampat. Nah, indah kan? Bali lah kalau Indonesia. Nah, Bali itu indah Pak. Pulau Bali itu indah. Nah, kita melihat tempat yang paling indah di dunia ini Pak, tak ada Pak seujung kukunya dibanding dengan surga. Indah surga itu. Wala udhunun sami'ah, dan tidak ada suara yang paling indah ini di dunia ini. Suara yang paling indah kita dengar Pak. Apa yang pernah paling indah kita dengar? Lagu India Bu. Lagu India indah kan? Ik do jese huye juda jab ik do jese liye bani. Wah. Lagu India yang paling indah. Itu Pak, tak ada bandingannya dengan surga. Surga itu, bayangkan daun Pak, daun yang ditiup dengan angin itu Pak, goyang daun itu, kemudian bersentuhan daun yang satu dengan yang lain, itu memunculkan bunyinya daun yang bergesekan tadi lebih indah daripada lagu atau nyanyian yang paling indah di dunia ini. Macam apa indahnya surga? Kita daftar Pak ya, mau Pak? Mau Bu? Kita daftar jadi penduduk surga, beramal soleh kita. Duduk hari ini kita, insya Allah ini adalah pendaftaran kita masuk ke dalam surga. Amin, Allahumma amin. Kemudian apa yang terlintas di hati langsung ada Pak. Yang terlintas di hati langsung ada. Kita mau apel, langsung ada apel. Kita mau las segar, langsung ada las segar. Mau minum, langsung minum. Kita mau anggur, langsung ada anggur. Kita nak kelapa muda Pak, ada kelapa muda langsung. Kita mau bini muda, langsung ada bini muda. Bidadari ada kan? Langsung ada Pak. Apa yang terlintas yang kita mau dalam hati itu langsung datang. Itu indahnya surga. Ketika itu Pak, Nabi diperlihatkan ada sebuah kamar di surga. Cianu tadi di mana? Kawan Rasulullah yang luka-luka tadi di mana? Si Zaid di mana sekarang? Di mana posisinya? Tinggal di dekat Masjidil Haram, tinggal di situ, tidak ikut Isra wal Mi'raj bersama Rasulullah. Di surga itu Rasul melihat sebuah kamar, terbuka pintu kamar itu, ternyata di kamar itu ada seorang bidadari Pak, cantik luar biasa bidadari itu. Kalau dibanding dengan ibu-ibu sini, bidadari tak bisa dibandingkan Pak. Bidadari itu Pak, bangun tidur saja Pak, cantik luar biasa. Coba kalau bini kita Pak, bangun tidur aja tapi insya Allah ibu-ibu jadi ratunya bidadari nanti di akhirat. Amin. Nah, cantik Pak, bidadari tadi sudah cantik, sedang berhias, sedang pakai bedak, semua sedang berhias lah. Lalu ditanya oleh Rasulullah, liman anti, untuk siapa engkau nih? Lalu kata bidadari tadi, aku ini untuk si Zaid. Zaid tadi, yang luka-luka tadi, untuk Zaid bin Haritsah. Apa maknanya? Bidadari tadi sudah tidak sabar lagi ingin berjumpa dengan si Zaid, makanya dia berhias. Sebab apa? Zaid ikut membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun bapak, mohon maaf Pak, ngantuk-ngantuk siang ini, insya Allah sudah ada bidadari yang Allah persiapkan di dalam surga. Amin, Allahumma amin. Itu di surga Pak. Allah kemudian memperlihatkan kepada Nabi Muhammad neraka Pak. Luar biasa Pak, mengerikan siksa neraka itu. Bagaimana siksa neraka itu? Ternyata dalam riwayat diceritakan yang paling kecil siksa neraka itu Pak, di neraka itu ada alas kaki dari batu di neraka itu kaki baru tergores Pak, belum memijakkan lagi ke situ.
Itu yang paling ringan. Baru tergores kaki kita, itu sudah mendidih otak. Itu yang paling ringan siksa neraka. Untuk siapa siksa neraka itu? Disebutkan kata ulama, siksa neraka yang paling ringan itu untuk paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadi Pak, karena memperjuangkan Rasulullah, Rasul minta kepada Allah, ya Allah, karena pamanku ini tidak memeluk agama Islam, jelas tempatnya di neraka, tapi aku minta ya Allah siksanya yang paling ringan. Itulah siksanya Pak. Ada alas kaki di neraka itu tergores saja, baru tergores, belum dipijak, itu sudah mendidih otak. Dan ternyata Rasul bersedih Pak, menangis, ternyata isi neraka itu kebanyakan adalah kaum wanita. Nanti sedihnya. Tapi insya Allah ibu-ibu di sini semuanya min ahlil jannah, termasuk ahli surga. Amin Allahumma. Walaupun di neraka itu isinya banyak kaum wanita, tapi jangan khawatir. Dalam Islam itu ternyata wanita sangat gampang masuk ke dalam surga. Sangat gampang. Kata Rasulullah, lebih gampang dari laki-laki. Nah, itu betul. Kata Rasulullah, udkhuli al-jannah. Kilalaha, katakan kepada wanita itu, udkhuli al-jannah, masuklah kalian ke dalam surga. Min ay abwabil jannati syi'ti, lewat pintu mana saja yang kalian suka. Syaratnya tidak banyak kata Rasulullah. Syaratnya cuma 4 saja. Yang pertama, idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau wanita mengerjakan sholat fardu 5 waktu, dikerjakan, dijaga Bu, tidak kita tinggalkan dengan sengaja sampai mati. Pertanyaannya, ibu-ibu sanggup? Bu, saya tanya, Bu, sanggup sholat fardu 5 waktu sampai mati? Sanggup? Kurang kompak. Ini tanda masuk surga nampaknya nih. Sanggup? Nah, 1 sudah ibu masuk ke surga langkah. Dan yang kedua, wasomat syahroha, dan puasa Ramadan dikerjakannya. Puasa Ramadan Bu tidak ditinggalkan, walaupun ibu tidak sempat puasa sunnah yang lainnya. Kata Nabi, sudah 2 langkah masuk ke dalam surga. Pertanyaannya, sanggup Bu? Nah, sudah 2 langkah. Yang ketiga, wa hafizat farjaha, dan menjaga kemaluannya, menutup auratnya, tidak selingkuh. Nah, sudah 3 langkah masuk ke dalam surga. Pertanyaannya, sanggup Bu? Yang keempat kata Rasulullah, wa ta'at zaujaha, taat kepada suaminya, tidak melawan kepada suaminya, tidak membantah kepada suaminya, tidak membangkang kepada suaminya sampai mati. Sanggup Bu? Ada bunyi lagi? Ada orang yang gila-gila? Ada yang jawab Pak, anu Pak Ustaz, tengok laki dia lah dulu. Betul Bu? Nah, ya betul ya. Bu, kalau suami kita, Bu, laki kita tuh orangnya soleh, taat kepada Allah, wajib kita taat kepada suami. Apalagi suami kita tuh tukang pukul, jangan taat kita, jangan pukul kita. Maksudnya Bu, selama yang diperintahkan suami itu tidak maksiat kepada Allah, wajib hukumnya kita taat. Kata laki kita, dek, kalau sini panggilnya apa Bang? Ayam Beb. Macam-macam. Dek aja ada. Dek, kata suami kita, dek, buatkan abang kopi. Abang baru naik dari laut. Buatkan abang kopi. Ibu penat. Baru masak, ngurus anak, cuci baju. Penat ibu. Kata suami kita, dek, buatkan kopi. Ibu jawab, kopak kopi. Buat seorang kadang. Tak jadi masuk surga. Maunya buatkan aja lah. Nah, makanya apapun yang diperintahkan suami selama tidak maksiat kepada Allah, wajib hukumnya kita taat. Kata suami, dek kita pergi ke laut, pergi ke laut. Dek kita pergi ke kebun, pergi ke kebun. Dek kita pergi ke pasar, pergi ke pasar. Dek kita pergi undangan, pergi undangan. Dek buka baju, buka baju. Mungkin dibelikan baju baru kan? Nah, mungkin lah. Selama itu tidak maksiat, wajib hukumnya taat kepada suami. Makanya Bu, kita beruntung jadi wanita muslimah ini beruntung. Kata Nabi dalam kitab Syarah Uqudil Lujain, walaupun kecil amalnya, besar pahalanya.
Mana yang kecil amalnya? Dalam kitab itu disebutkan barang siapa seorang istri bermanis muka dengan suaminya, maka Allah memandang kepada wanita itu dengan pandangan rahmat. Kata Kiai Haji Anwar Zaid menyebutkan barang siapa seorang istri yang senyum dengan suaminya, memandang dengan senyuman kepada suaminya, maka dapat pahala haji dan umroh. Berapa sekarang haji Pak? Nambah 60 juta. Apa dia kan? Nah, ibu tak susah kalau nak naik, nak dapat pahala haji, tinggal sering senyum dengan suami. Maka selesai acara ini balik nanti. Balik kan? Balik kan? Nah, nanti balik jumpa suami depan rumah. Bang, bang. Nah, satu kali naik. Nanti jumpa pula di depan kamar. Bang, bang. Nah, 2 kali. Nanti di dapur jumpa lagi dengan laki bu. Bang, bang. Nah, kata laki bu. Dah, bu. Hari ini, mohon maaf, hari ini sudah jarang istri senyum dengan suami. Betul Pak? Nah, bukan saya Pak. Iya Pak, betul. Kalau sedang pengantin baru boleh lah. Pokoknya kita foto bersama. Coba foto, potong kue dulu. Pandang wajah suami, pandang wajah istri. Senyum, tahan. Setengah jam kan? Tapi kalau sudah anaknya 7, cucunya 10, tak pernah lagi senyum dengan laki Pak. Ada yang ditanya, ngapa tak pernah senyum lagi? Tak sudi aku. Itu masih mending. Ada juga alasan ngapa tak senyum lagi bu dengan laki. Aduh gigi lagi. Macam-macam alasan. Nah bu, habis ini sering senyum dengan laki bu ya. Setuju bu? Nah, senyum dengan laki. Itu satu. Yang kedua, amalnya kecil, pahalanya besar. Barang siapa seorang istri, nah kita nih Pak, mamin muslimaini, 2 orang muslim, yaltaqiyani, bertemu, ayatasofahani, salaman. Kita tadi salaman kan? Fa kharajat dunubuhuma min khilali asabi'ihima. Allah gugurkan dosa-dosa kita dari sela-sela jari tangannya. Itu kalau kita Pak, sama-sama kita. Tapi seorang istri yang salaman dengan suaminya, Allah gugurkan juga. Apalagi seorang istri itu mencium tangan suaminya, maka dia dapat pahala seperti mencium batu hajar aswad. Hajar itu artinya batu, aswad itu artinya hitam. Apalagi lakinya hitam, pas. Bu, saya boleh tanya? Boleh tanya? Tapi ibu jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita ya. Bu, jawabnya tak boleh mikir, langsung jawab aja. Apa yang ingat jawab. Setuju? Setuju? Bu, bu, berapa kali setahun cium tangan laki? 2 kali Idul Fitri, betul Pak? Betul. Nak masuk surga 2 kali setahun. Orang setiap hari cium tangan laki itu bu. Nak pergi yasinan dulu bang, nak pergi yasinan. Ngapa? Salam dulu. Ini 2 kali setahun, macam mana? Anda Ustaz, kok ikan asin lah. Macam-macam alasan. Nah, kecil amaliyahnya, tapi besar pahalanya. Bukan cukup sampai di situ saja. Seorang istri ini bu, ibu-ibu lah bingung macam mana baliknya aku cium tangan laki aku. Bu, nih seorang istri yang aneh banyak pahalanya bu. Kecil amalnya, besar pahalanya. Barang siapa seorang istri yang dikasih uang belanja oleh suaminya mengucapkan terima kasih bang, maka wanita itu dapat pahala seperti mengkhatamkan Al-Quran. Bu, berapa kali setahun khatam Quran? Kita ingat lagi Mas Ustaz? Mungkin tak pernah. Nah, gampang kalau nak dapat pahala menghatamkan Quran. Cuma jangan salah paham. Pak Ustaz, saya habis Pak Ustaz ceramah kemarin itu setiap hari dapat pahala khatam Quran, tapi tak pernah saya baca Quran tuh. Itu salah paham namanya. Nah, nanti bu, kita pasar ya, pasti kalau pekan hari Minggu ya, bu.
nanti hari Minggu ibu pergi ke pasar. Kata laki ibu, dek, nah, ini duit untuk ke pasar 20.000. Apa ibu coba? Ini duit ke pasar, pergi ke pasar 20.000. Ibu semua dapat? Tak cukup, tak dapat pahala Pak. Tak dapat pahala, maunya ucapkan terima kasih, dapat pahala. Pergi ke pasar, belikanlah apa yang dapat beli cendol, nah, dapat beli es, dapat beli lombok. Nanti kalau laki kita tanya, mana belanja di pasar? Nih bang, lombok nih bang, punya lah situ bang. Nah maksudnya kalau laki kita cuma punya duit 50.000, kita dikasih 50.000, ucapkan terima. Tapi lain kalau laki kita punya duit 1 juta, kita dikasih 50.000, itu tanda laki ibu peluk. Nah betul Bu? Ada lakinya di sini? Ada. Jujur betul ibu-ibu tidak tahu saya Pak. Tahu lagi lah saya. Nah, kecil amaliyahnya tapi besar pahalanya. Untung jadi wanita muslimah, manfaatkan itu dengan baik. Itu neraka. Insya Allah kita semua selamat dari neraka. Amin Allahumma amin. Sedikit lagi terakhir Pak ya. Boleh tambah waktu sedikit ya? Boleh? Nah, kita hari ini memperingati peringatan Isra wal Mi'raj. Rasa-rasanya Pak kurang afdol kalau kita tidak sedikit saja membahas tentang sholat. Saya tidak membahas ilmu tentang sholat Pak, karena ilmu tentang sholat ini sudah dibahas dan dikaji di majelis-majelis ilmu. Tak selesai kalau saya bahas, sudah diselesaikan oleh guru-guru kita yang ada di kampung ini. Saya tahu insya Allah di kampung kita ini masyarakatnya agamis. Di sini banyak muncul qori dan qoriah. Orang-orang agama, guru-guru agama banyak di sini. Itu nanti masalah sholat itu dibahas, diselesaikan di majelis taklim. Ini majelis peringatan ini ingin memotivasi dan mengambil hikmahnya saja Pak. Rasulullah SAW berpesan. Kita ingin menyampaikan pesan Rasulullah ini saja. Kata Rasul, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana engkau lihat aku sholat. Itu pesan Rasulullah Pak, pesan Nabi Muhammad. Kenapa Rasul pesan begitu? Rasul tidak berpesan shollu ka sholati, sholatlah kamu seperti sholatku. Rasul tidak pesan begitu. Tapi Rasul berpesan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana engkau lihat aku sholat. Karena Pak kita nih tidak sanggup sembahyang seperti Rasulullah. Rasul tidak pesan sholli ka sholati, sholatlah kamu seperti sholatku. Karena kita tidak sanggup Pak. Dalam riwayat itu Rasulullah itu kalau sholat sembahyang beliau sampai bengkak kaki beliau. Kita Pak ada warga kita ini kan yang bengkak juga kakinya. Ada juga kan yang bengkak kaki masyarakat kita ya? Karena sembahyang Pak. Asam urat berapa? Nah, tidak karena sembahyang, karena asam urat. Rasulullah itu bengkak Pak karena sembahyang, karena sholat. Saya pernah Pak berangkat dari sini pakai mobil bus ke Jawa. Itu 2 hari 2 malam. Sampai ke Jawa tuh karena lama duduk di mobil, kursinya sempit, bengkak kaki saya Pak. Rupanya bengkak itu kalau lama duduk bisa bengkak. Rasulullah itu bengkak karena lama duduk sujud itu saat sembahyang. Bengkak begitu. Kita tidak sanggup begitu Pak. Rasul itu diceritakan ketika beliau sholat Allahu Akbar, seolah-olah neraka ditampakkan di belakang beliau. Coba kita Pak, Allahu Akbar, keluar api di belakang. Macam mana kita jadi sembahyang Pak. Rasul itu ketika sembahyang seolah-olah surga di depan beliau. Allahu Akbar, ditampakkan surga di hadapan beliau. Kalau kita Pak sedang sembahyang Allahu Akbar, nampak surga itu di depan kita. Di surga itu ada pula bidadari Pak. Bang, sini Bang. Gitu macam mana? Kalau saya meloncat saya kejar bidadari. Nah, tidak jadi kita sembahyang Pak. Maka kita tidak sanggup sembahyang seperti Rasulullah. Makanya pesan Rasulullah, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana engkau lihat aku sholat. Pertanyaannya, apakah masyarakat Batang Tumu ini pernah melihat Rasul sholat?
Tak pernah? Gimana? Ibu pernah melihat Rasul sholat? Bapak pernah? Tak pernah juga. Sama betul, tak pernah juga. Apa maksud dari yang disampaikan Rasulullah ini? Rasul ingin menyampaikan kepada kita, kalau kita mau sholat, mau sembahyang, kita tidak pernah lihat Rasul sembahyang. Siapa yang pernah melihat Rasul sembahyang? Jawabnya sahabat, orang yang hidup sezaman dengan Nabi. Siapa yang pernah melihat sembahyangnya sahabat? Tabi'in. Siapa lagi? Tabi'ut tabi'in. Di bawahnya sampai kepada muridnya, sampai kepada kita. Apa maknanya? Kalau kita mau sembahyang, belajar. Belajar kepada siapa? Kepada guru kita. Guru kita yang mana? Bisa lewat HP kan? Bisa lewat orangnya ada, kitabnya ada. Belajar dengan guru, yang guru itu belajar dengan gurunya. Yang gurunya itu belajar dengan gurunya, yang gurunya itu belajar, gurunya sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Maknanya belajar dengan guru yang bersanad, bersambung ilmunya, bersambung kitabnya sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi. Hati-hati sekarang Pak belajar sembahyang. Orang banyak baca buku aja, baca sendiri, pahami sendiri, lah sesat sendiri. Karena tak pakai guru. Makanya kalau ada guru-guru kita di kampung ini, datangi, ramaikan, belajar kita bagaimana ilmu tentang sholat. Sebab wa kullu man bi ghairi ilmin, setiap amal ibadah yang kita lakukan tidak dilandasi dengan ilmu pengetahuan, maka amal ibadahnya itu ditolak, tidak diterima oleh Allah. Kenapa tidak diterima oleh Allah? Karena orang yang beribadah tanpa ilmu, ibadahnya itu cenderung rusak. Sebab rusak itulah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada orang sembahyang, Pak. Allahu Akbar, sembahyang berjamaah. Satu imamnya, 3 makmumnya. Allahu Akbar, imamnya Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar. Makmum yang satu tadi Pak sakit perut. Sudah Allahu Akbar, sakit perut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sakit perut. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Sah atau tidak? Tak sah, Pak, karena tentu. Tapi karena tak pakai ilmu, langsung aja lah sembahyang. Pak, mohon maaf, saya pernah jumpa, Pak. Saya pernah jumpa. Orangnya sudah haji, Pak. Haji, Pak. Tapi tak saya sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Betul Pak, waktu itu saya sembahyang terlambat. Jadi saya sembahyang di belakang. Di sebelah itu ada Bapak Tuhan sembahyang, pas sujud itu, sedang sujud itu, nah gitu. Ikut sembahyang sampai Assalamualaikum warahmatullah. Setelah sembahyang saya tanya Pak, Bapak kan tadi kentut, kenapa Bapak sembahyang sampai habis? Apa Bapak itu jawab? Pak Ustadz, tak sengaja saya. Saya jawab, tak sengaja Pak. Nah, tak ada gunanya Pak. Kalau tak pakai ilmu selesai. Itu satu tadi lah. Tinggal makmum yang kedua. Makmum yang kedua nih Pak, karena yang di sebelah tadi itu kentutnya cuma menurut penelitian. Kentut itu tergantung bunyinya. Kalau boom, biasa tak bau. Tapi kalau itu ribut. Siapa kentut nih? Makmum yang nomor 2 tadi Allahu Akbar, sudah Allahu Akbar, mencium bau kentut. Rupa kawan sebelah ini baru habis makan jengkol setengah kilo. Apa kata kawan sebelah? Bau kentut. Sah atau tidak? Tinggal satu orang lagi Pak. Kata kawan sebelah ini, karena kawan di sebelah ini, bau kentut. Apa kawan sebelah ini? Gus, kita ini sedang sembahyang, tapi tidak tahu. Selesai. Tinggal imam lagi sendiri Pak. Apa kata imam mendengar orang ribut-ribut di belakang? Apa kata imam? Untung aku tak bercakap. Habis selesai. Kan ada orang sembahyang Pak, semangat sembahyang. Tapi hati-hati sembahyang semangat nih Pak. Orang yang sembahyangnya semangat tanpa ilmu nih, jangan sembarangan. Dia kalau sembahyang semangat nih, saya nak sembahyang. Pokoknya di saf yang pertama, di belakang imam. Hati-hati Pak, di belakang imam itu tidak semua orang bisa sembahyang di belakang imam. Itu khusus kalau imam lupa, imam salah, itu tanggung jawab orang yang di belakang imam. Kalau tak punya ilmunya macam mana kira-kira? Dulu ada pernah Pak, orang sembahyang zuhur, imamnya mohon maaf agak tua sedikit. Imamnya agak tua nih, pas sembahyang zuhur dapat 2 rakaat, sujud, duduk antara 2 sujud lagi, setelah itu duduk tasyahud awal. Karena imamnya tua, lupa Pak, langsung berdiri. Makmum di belakang imam ini baru belajar, bingung. Imam salah di dalam hati.
macam mana caranya nih? Cara negur imam tak tahu. Akhirnya apa yang dilakukan orang di belakang imam tadi? Dipegangnya sarung Pak Imam. Oh Pak Imam jangan tegak, maksudnya gitu. Pak Imam ini tak tahu, tegak aja lah. Allah, ditariknya kuat-kuat sarung Pak Imam. Pas lepas sarung Pak Imam. Pas tak pakai celana dalam. Makmum di belakang ikut, wow keren. Lato-lato bergelantungan dulu. Coba Pak, rusak ibadah kalau tidak pakai ilmu. Intinya pesan Nabi itu kita belajar. Dengan siapa? Dengan guru-guru kita yang ada di kampung kita. Mudah-mudahan dengan peringatan Isra wal Mi'raj ini tingkatkan ibadah sholat kita. Semakin baik sholat kita dengan ilmu, dan mudah-mudahan kita ditempatkan di tempat yang mulia, yakni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma ya Fattah iftah lana futuhal arifin warzuqna fahmal mursalin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.